Keputusan dalam hidup tentu perlu dipertimbangkan secara matang. Untuk itu, kita perlu belajar tentang kehidupan mereka yang menjalani kehidupan dengan sangat baik. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ia salah satu sosok yang bisa menjadi teladan dalam permasalahan kehidupan. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang bijak dalam memberikan petuah. Tokoh yang menjadi pemeluk Islam pertama ini juga memiliki kata-kata bijak yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan. Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, kita bisa lebih menghargai dalam menjalani hidup yang islami. Nah, inilah teman-teman kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak mempercaya itu. Hal ini dimana mengajarkan kepada kita teman-teman tentang kebaikan suatu rahasia. Sehingga kita semestinya tak perlu menjelaskan tentang siapa kita kepada siapapun. Sebab orang di dunia ini semakin aneh teman-teman. Senang ketika kita sedih, iri ketika kita bahagia. Karena itu, kutipan Ali bin Abi Thalib yang menjadi nasihat dan kata mutiara cantik berlaku sampai sekarang dan tidak lekang oleh zaman. Hal itu hampir mirip dengan nasihat Nabi Muhammad SAW. Ketika kamu bermimpi baik, maka cukup jelaskan kepada orang-orang yang terdekat yang mengasihi dan menyayangimu. Tapi jangan ceritakan kepada orang lain atau orang yang membencimu. Karena hal ini teman-teman bisa menimbulkan rasa cemburu, iri dan dengki kepada orang yang kamu ceritai. Nah teman-teman, ini ada kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf, di mana bulan dan bintang bersujud kepadanya. Setelah meminta nasihat dari ayahnya, dia diminta untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab ayah Nabi Yusuf tahu bila saudara-saudaranya tidak suka dengannya. Begitu juga dengan kutipan Ali bin Abi Thalib, memiliki arti, makna, dan filosofi yang bisa menjadikan nasihat buat kita semua. Intinya gini teman-teman, jika orang lain tahu siapa kita yang sebenarnya, jika itu baik maka akan menimbulkan iri. Jika itu buruk, justru akan membongkar aib kita sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk pandai menyimpan aib supaya dirahasiakan. Begitu juga dengan orang yang suka dengan kita, karena dia tidak butuh informasi tentang siapa dirimu. Jadi, mulai sekarang teman-teman, jagalah rahasia dan jangan ceritakan tentang dirimu. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. Begitu ya teman-teman. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Sepenggal kalimat sederhana yang kaya akan makna. Sering kita dengar dan kita baca, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun platform sosial media lainnya. Yang tentunya kita bisa dapat mencerna maksudnya. Dalam hidup ini, kita sering didapatkan dengan berbagai persoalan yang memacu adrenalin dan menuntut kita untuk segera bisa menyelesaikannya. Namun apalah daya, kita memiliki keterbatasan sehingga mau tak mau membuat kita meminta bantuan orang lain dan harapan mereka bisa membantu kita. Misalnya nih teman-teman, kita berharap kenaikan gaji, berharap promosi jabatan, ataupun berharap dicintai si dia, wadidaw. Namun apa yang kita rasakan ketika keinginan tersebut tidak terwujud atau hanya menjadi lamunan semata? Pastinya kita kecewa dong, sedih, dan bahkan marah kenapa hal itu bisa terjadi. Tentunya karena kita memohon bantuan dan mengantungkan harapan bukan kepada Allah teman-teman, melainkan kepada makhluknya. Padahal kita tahu nih, makhluknya penuh dengan berbagai kekurangan yang belum tentu bisa membantu memecahkan persoalan kita. Allah itu maha segala-galanya teman-teman. Dialah tempat kita bergantung dan sebaik-baik tempat mengadu. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah. Semua yang terjadi memang tak harus berjalan sesuai dengan harapan kita teman-teman. Jalan hidup kita dan skenario-nya tidak ada yang tahu. Jalani hidup ini semampu dan sebisa aja. Awali segala sesuatu dengan bismillah dan niat yang lurus dan tulus mengharap ridhonya. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, apabila akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara. Kadang teman-teman, lisan kita menjadi sumber awal masalah, betul nggak? Baik itu sakit hati, dendam, pemutus silaturahmi sama keluarga, dan bahkan teman terdekat bisa saja menjauh akibat lisan kita. Jika kita tidak memiliki kendali yang baik atas apa yang kita sampaikan, maka ini akan menjadi hancur teman-teman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam.
Hadis riwayat Bukhari. Intinya teman-teman, jika kita menganggap bicara kita tidak benar, tidak bermanfaat, dan tidak membawa kebaikan, maka hal yang lebih baik untuk kita lakukan adalah diam. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkan kepadamu. Setiap orang punya perasaan. Perasaan ini mewakili emosi kita. Dalam pertemanan, tidak bisa setiap perasaan diungkapkan dengan semaunya dan seenaknya sendiri. Hal ini terkait dengan etika dalam persahabatan. Pada saat kita ingin mengungkapkan perasaan dengan lontaran kalimat, mohon ajak dan libatkan pikiran kita. Tanyalah diri kita sendiri, jika perkataan ini yang saya ucapkan, apakah akan menyakiti hati orang yang mendengarnya? Tanyakan juga jika kita mendengar ucapan itu untuk diri kita. Apakah kita merasa sakit hati? Jika hati yang paling dalam menjawab, ya, aku menyakitkan hati orang lain, maka ajaklah pikiran untuk mengendali lisan. Tarik nafas lebih dalam dan ucapkan istighfar. Rasakan dada semakin lega, semakin mengingat bahwa menyakiti hati orang lain akan menabung dosa. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Seringkali kan, kita menginginkan suatu hal yang sebenarnya kita sendiri tidak benar-benar menginginkannya. Kita juga pernah menginginkan sesuatu hal yang sebenarnya kita tak mampu untuk memilikinya. Atau mungkin ketika kita memilikinya, kita tak mampu untuk menjaga dan merawatnya. Karena mungkin keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang kita punya. Ketika kita berada di situasi seperti ini teman-teman, kita seharusnya bisa bersabar, serta menerima keadaan yang ada. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menambah rasa syukur kita sebagai manusia, dan menambah rasa tenang serta damai pada diri kita. Adapun tentang keutamaan sikap sabar dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu asyabru, yang berarti tahan. Dari pengertian kata tersebut, dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tidak mudah hancur. Dengan kata lain, sabar dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah, semangat, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa terdapat 3 macam sabar yang perlu diketahui. Ketiga macam sabar ini memiliki tingkatan tersendiri yang dapat menjadi tolak ukur sikap dari seseorang. Pertama, sabar kepada kewajiban-kewajiban Allah, yaitu sabar dalam menjalankan setiap perintah dan kewajiban dari Allah. Kedua, sabar dari larangan Allah, yaitu sabar dalam berusaha menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Ketiga, sabar terhadap musibah, yaitu sikap sabar dalam menghadapi ujian hidup, terus semangat dan tidak mudah menyerah. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Demikianlah sebuah ujian yang telah menjadi sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia. Ia ibaratkan sebagai angin atau badai ujian yang menghampiri kehidupan kita, teman-teman. Hembusannya tak lain hanya untuk menguji kekuatan akar iman yang ada dalam dirinya. Jika kuat akar itu, niscaya hembusan angin sekencang apapun tidak akan mampu menumbangkan berdirinya si pohon. Akar pada pohon ibaratkan iman yang ada dalam diri seseorang. Iman menjadi pondasi dalam diri dan benteng pelindung dari berbagai goncangan ujian yang kita hadapi. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ini menarik teman-teman, sungguh bermakna apa yang beliau sampaikan, yaitu balas dendam. Tapi jangan salah artikan, yang beliau sarankan tidaklah mengancam diri sendiri dan orang lain. Aksi ini justru menuntut kita untuk mampu menambah kualitas diri, di mana manfaatnya bisa dirasakan oleh semua. Kita bisa menjadi sosok yang lebih peka, lebih bersahaja, gaya hidup yang lebih sehat, hubungan dengan Sang Pencipta semakin erat. Ini yang paling penting teman-teman. Memiliki sifat yang lebih dermawan, lebih lembut tutur kata, hingga mampu mengambil keputusan dengan baik karena telah menjadi manusia yang lebih bijak. Intinya gini teman-teman, buang jauh-jauh aura negatif dari rasa dendam dengan menjadikan diri lebih baik. Bermetamorfosa dengan indah, menjadikan sosok baru yang bisa menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri, juga menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Itu. Assalamualaikum.